الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para rawuh rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, duduk kembali, ngaji kembali, mencari ilmu kembali, mugi-mugi menjadi manusia yang diharapkan nanti kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Mati husnul khatimah insyaallah berkat majelis ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan kula sampai panjenengan sedaya digampangaken sareng Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kemarin kita terangkan bagaimana wadah awani, yaitu wadah, piring, gelas, mangkok dan lain sebagainya yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh, haram. Sempat kemarin kita terangkan kecuali kalau darurat, tidak masalah kan gitu. Cuma kita ngomong contohnya apa, belum sempat kita nemu. Ternyata darurat itu boleh. Contohnya apa? Kasyurbi idza lam yajid ghairaha. Seperti sampai minum pakai gelas, kalau tidak ada gelas selain daripada gelas yang terbuat dari emas. Sampai mau minum, gimana ini? Tidak ada gelas lagi kecuali gelas emas baru. Boleh dipakai ketika tidak ada gelas selain gelas yang terbuat dari emas dan perak. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga diperbolehkan di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai mirwat. Mirwat ini cocok celak. Jarumnya itu boleh pakai yang terbuat dari emas dan perak. Kalau memang ada hajat, ada keperluan. Di sini sebutkan keperluan hajatnya nopo lijalail basar, agar supaya matanya lebih terang. Dikatakan kalau celak itu pakai cucuknya itu apa bahasa sampean? Ya cucuknya itu sudah, sunduknya itu terbuat dari emas dan perak, itu bisa mempertajam mata. Biasa mata atau burun-burun, nggih, pokoknya sing 50 ke atas, kadang-kadang moro-moro mata merah kan gitu. Saya ini sering mata merah, kesel abang guys, merah. Itu dia dikatakan pakai emas atau perak supaya nopo terang, bersih, jala'ul basar, terang. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau model seperti ini keperluannya boleh, dihalalkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma dubbiba bidhahab. Sekarang pembahasan masalah ketika tempat itu bukan terbuat dari emas, bukan terbuat dari perak. Wadah apapun, mungkin panci, wajan, wa ala alihi wa sahbihi ajmain itu pun. Ya, mulai panci cilik sampai panci gede, dandan dan lain sebagainya, dan saudara-saudaranya. Itu kan rata-rata terbuat dari apa? Aluminium, ono besi, seng kok besi kan modal ya.
Seng itu kan besi diceperno kan ya. Seng. Tapi kadang ketika dandang, panci, wajan dan lain sebagainya itu jebol, kan ditembel. Sekarang pembahasannya tembelannya ini ditembel pakai emas. Bagaimana tuh? Tak tembel pakai ini karat enggak mari-mari, istowok wis. Akhirnya ditembel pakai emas, pakai perak supaya apa? Kuat. Bagaimana hukumnya tembelan ketika dipakai tembelan terbuat dari emas dan perak? Bukan menyepuh ya, bukan menyepuh. Nyepuh nanti setelah ini. Nyepuh paham sampai nyepuh. Nyepuh itu dilapisi kan, melapisi. Ini tidak tembelan saudara. Juga diharamkan di dalam syariat wadah yang ditembel dengan dahab yaitu emas. Apakah mutlak semuanya tembelannya kecil, besar, sedengan atau untuk hiasan? Biasanya kan enggak bolongnya secuil tapi emasnya gede. Sekalian dia dihiasi supaya apik. Bagaimana? Apakah mutlak haram seperti ini? Ditafsir para ulama tidak langsung mengharamkan tembelan yang ditembel terbuat dari emas. Dengarkan ini. Hukumnya bagaimana? Tembelan kan macam-macam. Tarotan takunu dobbatu shaghiratan. Kadang-kadang tembelan itu cuma kecil. Kadang-kadang kabirah besar. Ini dewe-dewe hukum ini. Watarotan lil hajah. Kadang-kadang memang nembel pakai emas niku memang kebutuhan, ada hajat di situ. Terkadang nembelnya sampean tidak ada kebutuhan, bahkan lebih daripada kebutuhannya sampean zina untuk hiasan ben tambah apik. Kan ya orang macam-macam kan nembel wadah itu dengan tujuannya masing-masing. Paham ini? Dan hukumnya nanti macam-macam. Ada bisa dikatakan hukumnya mubah. Kalau mubah ya tidak haram, ya tidak halal, dan tidak dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hukum di situ, biasa-biasa saja. Sampai perlu tahu ada mubah, ada makruh. Mubah sama makruh ini dibedakan apa? Sama-sama, kalau Anda lakukan tidak dosa, Anda tinggalkan juga tidak mendapatkan pahala. Mubah sama makruh sama, cuman bedanya apa? Kalau makruh ini sampai lakukan memang tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak senang Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau mubah tidak dapat dosa juga tidak dapat pahala, tapi tidak mendapatkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti hukumnya bisa menjadi haram. Kita bahas sekarang. Bisa hukum itu menjadi mubah hanya satu keadaan. Bagaimana? Jika tembelannya kecil dan memang ada kebutuhan. Cuman kecil sak jentik, ditembelnya juga sak jentik, mubah. Mubah. Pakai emas boleh, tidak masalah. Mubah. Memang kebutuhannya, ya, butuh. Berarti bolongannya sekian, memang tembelannya kecil. Bukan sampai tembelannya besar, bolongnya besar, sampai tembel pakai emas, padahal hajat, lain lagi nanti hukumnya. Ini tembelannya kecil untuk keperluan hajat, maka hukumnya mubah. Kecil dan hajat hukumnya mubah. Yang pertama. Bisa hukumnya menjadi makruh. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai ngiling-ngiling nih. Karena kadang-kadang lah wong lanang gak ngeh sing model ini wong wedok biasanya. Kan ya? Enggak tahu nih di desa-desa biasanya wonten krek itu biasanya bagian nembel-nembel panci, nembel wajan. Ibu-ibu sing bagian repot. Wong lanang bagian mangan, bagian ngombe. Tak mikir ini. Cuman diilingno kan diingatkan kalau ada ibu-ibu yang moro-moro tembel pakai emas ngawur, diingatkan. Ada hukumnya makruh. Kapan hukumnya makruh? Idza kanat
kabiratan wa kulluha lil hajah. Bolongnya besar. Bolongnya besar, ditempel pakai emas dan persis ukuran bolongannya besar. Kalau besar untuk hajah persis hukumnya makruh. Yang pertama tadi kecil untuk hajah hukumnya mubah. Kalau besar untuk hajat hukumnya makruh. Hajat ini paham ya? Kalau bolongnya sekian ya tempelannya sekian, nggak lebih daripada bolongnya. Atau sampai kecil, bolongnya kecil, diniati untuk hiasan, iya wis tak tempel, tak niati lisan kayak apa ben ketok rapi. Jadi goreng ini emas-emas kan model lah. Kalau niatnya sampai untuk hiasan yang tadinya mubah jadi makruh. Sallallahu alaihi wasallam. Kan? Atau sampai ragu, ini tembelannya kecil apa besar ya? Nanti kita bahas. Dianggap kecil, dianggap besar itu seperti apa nanti kita bahas. Cuma sampai ragu sekarang. Ini tembelannya dianggap kecil apa besar dalam syariatnya. Ketika sampai ragu dikatakan makruh. Langsung otomatis dikatakan makruh. Ini yang hukum makruh. Apa tadi? Kalau besar untuk hajat atau kecil tujuannya untuk hiasan, atau sampai ragu ini ukuran besar atau ukuran tempelan kecil, maka dihukumi makruh. Jelas. Sekarang haram. Hati-hati, jangan dilakoni sudah. Kalau sampai tadi yang pertama mubah, yang kedua makruh, si mending, si mending. Ini haram. Idza kanat kabiratan wa kulluha lizina. Jika tembelannya besar, tapi diniati sampai untuk hiasan. Tak sekalian ya sudah, tak ke model macan, nogo, kodok, semut, ketokane api ditempel ke emas, haram sampean. Karena nopo gede memang ke nempel diniati ke hiasan. Ini yang berbicara hati gitu. Enggak Beb, saya enggak niat pakai hiasan. Ya sampai saya ngerti sudah. Bena kau bena Allah. Antara sampean dengan Allah. Sampai ngomong sama saya, enggak Beb, saya niat memang untuk hajat, ya makruh. Tapi enggak tahu hati sampean. Ono sing lewat gue, api gitu ya. Emas ya. Emas haram sudah. Selesai. Kenapa? Niatnya sampai untuk hiasan, untuk memanjakan matanya sampean dan matanya orang lain. Kan hiasan seperti itu. Enak dipandang, enak didelok. Sallallahu alaihi wasallam. Besar untuk hiasan, hukumnya haram. Yang kedua, idza kanat kabiratan ba'duha lizinah wa ba'duha lil hajah. Meskipun besar, niatnya dua. Enggak, niatnya dua saya. Iya betul ya hiasan, tapi juga butuh saya ambil. Tempelannya besar, niatnya dua. Kayak kebutuhan memang butuh. Terus memang saya niati dua plus kayak hiasan, haram. Paham ya? Intinya ketika bolongnya besar, kebutuhannya besar, sampai tempel pakai emas, di situ ada niat hiasan, sampai sudah dikatakan hukum haram. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, ukurannya seperti apa? Besar sama kecil itu. Kapan dikatakan besar? Kapan dikatakan kecil? Yaitu al-uruf. Yang ngerti sing nembel. Kebiasaan nih. Oh, lah ini tempelannya sampai ini cili. Kan ngerti yang nembel itu. Ukuran kecil ya bayarnya sekian, ini termasuk ukuran kecil. Ya dia tanya sama yang nembel. Kalau sampai dihukum dewe, tak jareku loh cilik, ya enggak. Ini pengertiannya sampean sama pengertian orang yang nembel lain, kan betul. Sehingga hati-hati. Al-uruf yaitu kebiasaan bagi orang yang sudah istiqomah menembel. Sehingga istiqomah pengajian, enggak ada apa-apa sampean. Gitu. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana
dikatakan dalam Sohbatus Zubat, wa tahrumu dhabbatu min hadaini bi kibarin urfan ma'at tazayyuni in fuqida halat wa fardan yukrahu wal hajatul lati tusawi kasrahu. Haram itu tembelan yang terbuat dari emas dan perak karena sebab tembelannya besar secara uruf, kebiasaan yang dilihat orang menempel ma'at tazayyuni karena niatnya untuk hiasan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu difahami masalah tembel menempel. Nah, paham ya masalah tembelnya? Jelas sudah ya? Kemudian sekarang masalah yang selanjutnya, wa yahillu al-mumawwahu bihima. Sekarang masalah sepuh. Sepuh ini melapisi benda dengan emas. Bagaimana melapisi dengan emas? Hukumnya bagaimana? Hukum asal yahil, boleh saja, monggo. Tapi ulama juga merinci bagi orang yang melapisi benda dengan emas atau perak. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertama, orang yang melapisi dulu. Kita tidak tidak menghukumi lapisannya dulu. Uang sing kerja nyepuh pakai emas. Ini apa hukumnya dulu? Ya, kerjaan saya bagian tukang nyepuh. Kalau nyepuh sampai besi yang tadinya karatan terus diapakan itu? Dibersihkan, dibaguskan, tidak masalah. Seperti sepeda yang karatan tidak masalah. Tapi saya juga bisa nyepuh pakai emas dan perak. Nah, nyepuh, orang yang pekerjaannya nyepuh pakai emas dan perak ini apa ini? Dikatakan hukmu fi'lihi haram mutlaqan. Haram mutlak. Mau sedikit atau banyak haram mutlak. Makanya sampai kerja bagian nyepuh, nyepuh paham? Nyepuh tadi jangan menyepuh pakai emas atau perak. Selesai. Haram mutlak di situ. Pekerjaannya ya. Pekerjaannya. Belum kita berbicara masalah make barangnya ini, bukan. Pekerjaannya sudah haram mutlak. Selesai. Kemudian hukum makainya sekarang. Make benda yang dilapisi oleh emas dan perak. Kalau gelas biasa sampai make gelas itu boleh apa enggak? Boleh. Tapi gelas yang dilapisi dengan emas atau perak, tadi yang melapisi hukumnya haram. Sekarang sampai make wis kadung dilapisi, hukumnya bagaimana nih? Sudah ada. Bagaimana? Idza kana la yatahallalu minhu syai' ay la yatahassal. Sampai harus ditajribah, dicek dan dicek sampai itu gelas yang dilapisi dengan apa tadi? Emas dan perak, sampai ambil, sampai bakar. Kan lapisan itu ada lapisan yang tebal, ada lapisan yang tipis. Cara mengetahui kapan itu tebal, kapan itu tipis, emas itu dibakar. Sehingga kalau seandainya dibakar itu ya la yatahassal bil ardi 'ala nar, ternyata tidak netes, ya cuman pudar saja, tidak bakal netes, pudar kok. Apa merembet tidak sampai keluar emasnya, wadzalika idza kana raqiqan, maka itu dikatakan tipis, halal mutlaqan lirrijali wan nisa, halal mutlak dipakai untuk laki dan perempuan. Jadi cara ngeceknya benda tadi kalau dilapisi dengan emas dan perak, kira-kira dibakar ini meleleh ada enggak ini? Biasanya kalau tebel dia meleleh, Pak. Ya enggak, 1 senti dia meleleh namanya. 1 senti ini berapa gram? Wah, itu oke. Lagi kalau dibakar ternyata tidak meleleh, tidak mengeluarkan sesuatu dari emasnya, maka boleh sampai pakai.
halal. Untuk siapa? Laki dan perempuan. Wa idza kana yatahallalu minhu syai', ternyata ketika dipanaskan dengan api keluar sesuatu utawa meleleh, nampak di situ emasnya, fayahrumu isti'maluhu, maka haram memakai itu benda yang dilapisi dengan emas dan perak ala rijal wan nisa, laki atau perempuan. Paham ya? Jadi gayetnya batasannya ketika itu dipanaskan dengan api, netes atau enggak, nampak emasnya atau enggak. Kalau enggak nampak maka boleh dipakai karena itu dikatakan tipis. Kalau memang dipanaskan dengan api ternyata keluar di situ tampak emasnya jelas, netes sampai bulu-kuduk, maka dikatakan tebal, maka haram memakai benda tersebut laki ataupun perempuan. Sallallahu alaihi Allah karim. Terakhir dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas, tidak bahas emas mana, tidak kepikiran sampai nabi emas. Atau sampai mikir bahas emas tok itu mikir no emas tok. Sabar mas. Insyaallah cepat duit mas kabeh. Jadi haji umroh, bangun masjid. Ngono. Pakai gigi mas. Gigi mas mari ngene. Aku gigi mas bisa. Terakhir pembahasan termasuk faedah. Di sini tahmirul awani, karena mulai kemarin kita membahas masalah wadah nih. Gelas, piring dan lain sebagainya. Disunnahkan taghdiyatuha, menutup itu wadah yang di dalamnya ada air putih, setruk, kopi, teh, soda gembira dan lain sebagainya. Yusannu taghdiyatuha, ditutup walau bi'udin, meskipun dengan kayu. Kalau sampean punya gelas, ini ada airnya, sampai tutup. Nah, nemu tutupannya gelas di kubik, sampai pakai kayu. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, nih pahala itu gak soro-soro sebenarnya, Pak. Sing soro itu sing angel, sing males. Subhanallah, sampai kan doyan kopi rata-rata, kira mungkin. Sampai kan ngopi kopi isuk gawe kadang-kadang entek dhuwur. Kan ngoten. Diseruput. Engko mari kerja tukang sawah, ngombe maneh. Ketemu sore kadang-kadang. Pomone sing sampai gawe kok soda gembira kira sih. Mbak, ini gak ada ini. Waduh, ngawur-ngawur saiki gawe kopi. Biasa kopi iki sak cengkeran lho, sak soda gembira namanya. Waduh, enteknya sampai sore. Kan kadang-kadang tidak ditutup, ditekek ais. Hanya ditaruh. Sunnah sampai kalau sampai tidak nemu penutup untuk nutup sempurna, kayu sampai cari beting-beting di rumahnya itu tutup. Subhanallah, sunnah Nabi Muhammad sampai diniati sunnah. Wa yusannu walau bi'udin, meskipun dengan ud, potongan kayu. Wa yata'akkad billail, lebih-lebih sunnahnya ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW ketika malam hari. Biasanya ibu-ibu itu menyiapkan minuman air putih di sebelah kamarnya, tempat tidurnya. Gunanya apa? Lek tangi tengah wengi biasanya ngelak gak ado-ado datang ke ini dapur, wedi kepleset, kejaduk dan lain sebagainya, terus ngombe, mari ngombe turu. Tenang. Bagaimana? Ditutup, lebih sunnah, pahalanya double sunnahnya. Ditutup. Karena apa? Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Fi sanati lailatun yanzilu fiha waba. Kata Nabi Muhammad SAW, di dalam satu tahun ada satu malam yang zilu fiha wabah, yang Allah turunkan di malam tersebut wabah, penyakit.
Tidak tahu kapan, wallahu a'lam, bisa malam ini, bisa besok, bisa bulan depan, bisa bulan-bulan berikutnya. Ada di malam-malam hari Allah turunkan wabah. La yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita. Tidaklah melewati dengan wadah laisa alaihi ghita, yang wadahnya tadi tidak ada penutup. Au siqain, atau kantong. Sampai wadah, bukan hanya gelas saja, sampai wadah, apapun, kresek mungkin. Laisa alaihi wika, yang tidak dikasih selerekan. Makanya tas-tas itu kasih selerekan, karena tas tidak pernah dipakai. Semuanya ditutup semuanya, illa nuzila fihi min dalikal wabah, kecuali nanti Allah akan turunkan di tempat tersebut wabah penyakit. Ketika wadah sampai minumnya ada wabah, ada tas sampai pakai, tasnya ada wabah, apapun yang sampai pakai, ketika malamnya terbuka tanpa tertutup, di situ malam-malamnya Allah turunkan wabah, sehingga wabah terkena kita, naudzubillah, terkena keluarga kita semuanya. Mungkin selamat semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang makanya sunnah juga disunahkan untuk melipat. Sampai punya baju itu minimal dilipat, dilipat agar supaya ini sunnah Nabi Muhammad SAW terhindar daripada wabah. Oh biar itu ati turu dilipat kabeh baju-baju, sarung dilipat semuanya, ditaruh di tempatnya. Sekarang tidak buka bro, sesuk digawe gatot-gatot. Ya ojo nyalakno. Kompros ini aja nih. Sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Di dalam sholat sunnah bahkan bistirat wasarrah ba'dhum, sebagian ulama lebih menjelaskan lagi harus dengan syarat atas niat, baik nutup dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ditutup. Maaf ya, jadi bismillahnya itu sambil nutup, bukan bismillah dhisik baru ditutup, tapi maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim, nutup sambil baca bismillah. Idza kanat bi'udin, tapi kalau nutupnya dengan kayu. Makanya kalau dengan kayu disunahkan nutupnya dengan bismillah. Loh, kan kayu tidak nutup sempurna. Yang tidak sempurna akan disempurnakan dengan kalimat Bismillah. Kalau nutupnya sampai penutup yang memang normalnya tutupan gelas, tidak usah Bismillah, tidak masalah. Tapi lebih bagus di mana-mana pakai Bismillah. Lebih khususnya pakai Bismillah ketika dengan kayu. Sebagaimana dikatakan sofatuz zubat wa yustahabbu fil awani taghtiyah walau bi'udin hutta fawqal aniyah. Disunahkan di dalam wadah kita semuanya ditutup walau bi'udin, kalau tidak nemu penutup yang sempurna ditutup dengan kayu hutta fawqal aniyah, yang menggaris di atasnya wadah. Nah, masalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada permasalahan lagi. Sekarang ada permasalahan gini. Amma idza kana ina dhahab qafito. Tadi kan wadahnya terbuat coba gelasnya seperti gelas biasa, dilapisi dengan emas, hukumnya sudah tadi kan. Sekarang enggak, dibalik. Gelasnya terbuat dari emas atau perak, tapi dilapisi dari tembaga. Nah, tembaga boleh sampai pakai tembaga. Gelas dari tembaga, piring tembaga, atau dari yang lain. Bagaimana? Menurut Al-Imam Ibnu Hajar, fayahillu istimaluhu, boleh. Kalau sampai wadahnya terbuat dari emas atau perak, dilapisi tembaga atau yang lain, boleh, tidak masalah. Tapi Ibn Romli mengatakan tidak bisa. Pilih yang mana, Beb? Masalah perbedaan pendapat antara Ibn Hajar dan Imam Romli, pilih yang mana? Fakhtar bila doror, mileo karepe sampean, semuanya pendapat diperkuatkan oleh ulama. Sampai nganggep itu halal monggo, nganggep itu haram juga monggo. Dikatakan di Baituri ketika dua-duanya Ibn Hajar sama Imam Romli
Sebagai penutup ya, Ibn Hajar sama Imam Romli ini satu ulama fuqaha di zamannya. Hebat. Cuman bedanya kalau Ibn Hajar ini kebanyakan mayoritas ulama Hadramut Tarim lebih mengutamakan pendapatnya Ibn Hajar. Hadramut itu para Sadah Alawi, para habaib banyak memakai pendapatnya Ibn Hajar. Bukan berarti terus pendapatnya Imam Romli salah, bukan. Ini dua orang ini pasti bertentangan. Yang satu ngomong halal, yang satu ngomong haram. Yang satu ngomong boleh, yang satu ngomong tidak boleh. Itu pasti. Seperti zamannya di ulama utangkih Al-Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Nawawi, Imam Rafi'i pasti bertentangan. Imam Rafi'i ngomong boleh, Imam Nawawi ngomong tidak boleh. Ini sama-sama kuatnya. Nah, kenapa para imam-imam mereka itu lebih mengutamakan pendapatnya Ibn Hajar karena ada beberapa sebab. Yang pertama, karena zuhud. Imam Ibn Hajar ini melarat. Sebenarnya bisa kaya, melarat. Kalau Imam Romli kaya, hidupnya mewah. Bahkan beliau kalau datang di di Baghdad itu, kalau datang dengan kerajaannya, dengan prajurit-prajuritnya, saat itu ya ada sauna, jadi kayak spa gitu lah sekarang ya, ada tukang pijitnya, ada mandi air hangat, itu semuanya sak kota disewa semuanya untuk keluarganya. Dan sedangkan diceritakan saat itu istrinya Ibn Hajar saat itu nyewa satu itu mahal. Bukan sekarang spa masuk ke situ mahal. Istrinya Ibn Hajar nyelengi. Ya Allah, kepingin anak masuk situ mandi air hangat, dipijeti, waduh repot mungkin kan waduh kepingin kembali muda, nyelengi istrinya Ibn Hajar, nyelengi, ternyata uangnya sudah cukup, kepingin nyewa sauna tempat untuk mandi gitu, subhanallah mau nyewa sini, oh tidak bisa bu, kenapa? Semuanya satu kota disewa sama Imam Romli, ya pegel, ajar. Wis nyelengi berulang-ulang nanti. Wis kadung pas duitnya ternyata tidak bisa dipakai. Pegel. Istri biasa wedok. Wedok ini masalah dunia sambat wis pegel bojone. Datang ke Imam bin Hajar. Sampai yang ini gara-gara melarat gitu, susah. Wedok kan biasa gini. Pegel wis. Makane sing sugih, kerja Mas, kerja. Kerja sampean, lihat itu Imam Romli, semua punya, dia sewa satu kota sauna. Sampean, aku loh wis kelompok suwe, gak iso, gak sampean melarat. Subhanallah, Bismillah aja. Menang seorang imam, sholihin, bojone cerewet, kayak MP3 wis radio rusak, biasa kan gitu. Itu kan banyak senang ngomong kan, senang ngomong anggap radio sebagai penghibur kuping gitu kan, jadi lebih hati biasa. Kata Ibn Hajar, ditanya istriku, kamu kepingin kaya kayak Imam Romli? Iya, kepingin menikmati. Siapa dah kepingin menikmati dunia? Mandi air hangat, dipijeti, ada dayang-dayang, kan nikmat. Oh gitu. Ayo ikut, diajak oleh Ibn Hajar, diajak di belakang lah adus kayak wong desa-desa, nanti adus langsung di sini kan ya. Kalau Imam Romli enggak, cetek air hangat, banyak banget, cetek air dingin, adus digosoki, ini enggak, nanti adus langsung di sini. Sini nih wong larat ya, ngomong diajak Imam Hajar istrinya, ayo sini ikut ke sumur, BR. Nah, syaratnya sumur itu bitrun, diajak. Mau apa Mas? Mandi? Enggak, bukan mandi. Ayo ngangsu. Bahasa ngangsu saya. Tapi betul, bodoh. Ngangsu. Ketika ngangsu, yang dapat bukan air, ternyata emas dan permata. Bingung bojone. Wih, soge ternyata disimpan di sumur. Ketika sampai atas, timbonnya ini full emas dan permata. Imam Ibn Hajar ngomong sama istrinya, istriku, itu emas dan permata.
Iya, sugih ngomong-ngomong. Cuman kalau kamu mau ini, tinggalkan aku. Hebatnya, kalau kamu ambil emas dan permata, semuanya perhiasan ini, ambil semuanya, kamu tinggalkan aku. Kalau kamu ingin hidup sama aku, tinggalkan emas, permata, perhiasan semuanya. Athartul akhirat ala dunia. Aku lebih berhak, lebih senang hidup dengan akhirat, ibadah, ngaji dan lain sebagainya daripada boleh ini mumet. Wis itu bemo boleh wadai. Wis itu wadai wedi hilang. Mumet. Subhanallah, si istri terbuka. Iya mas ya. Akhirnya mumet. Iya, harus boleh bodyguard latihan diri hilang aja. Buat mas, kalau kepingin hidup sehidup semati dengan sampean. Wah, tak istri kayak ini ani. Makanya sampai istri ini ganyang-ganyang sampai jaring sumur. Cemplung nol. Subhanallah. Itu yang pertama, cinta dengan Ibn Hajar karena zuhudnya terhadap dunia. Yang kedua, karena mahabbah di ahli bait Nabi Muhammad SAW. Karena cinta sama keluarga Nabi. Sehingga Ibn Hajar kuat cintanya sama keluarga Nabi. Bukan berarti Imam Romli tidak cinta sama keluarga Nabi, cuma lebih kuat cintanya Ibn Hajar. Ada apa-apa? Ahli bait, habaib didahulukan. Sehingga pendapat beliau banyak dipegang oleh ahli bait, keturunan Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi wasallam. Karena memikirnya ahlul bait, orang yang hidupnya zuhud pasti tawarruk, hidupnya hati-hati. Ambek dunya lho, uripe hati-hati, apa meneh ambek hukum. Paham ya? Hama dunia saja ngambilnya hati-hati, apalagi mengambil masalah hukum, sehingga pasti lebih hati-hati. Tapi para ulama khususnya Al-Imam Baijuri mengatakan kalau ada dua imam ini mengatakan satu boleh, yang satu tidak boleh, fakhtar bila doror, dua-duanya menjadi pendapat yang kuat daripada kalangan mayoritas ulama. Anda boleh memilih Ibn Hajar, juga boleh memilih Imam Romli. Sebagaimana pembahasan yang terakhir tadi, kalau gelas yang terbuat dari emas dilapisi oleh tembaga, boleh sampai pakai. Kalau memang mengikuti pendapat Ibn Hajar, boleh sampai katakan haram ketika mengikuti pendapatnya Imam Romli. Mungkin manfaat, mungkin barokah, mungkin kita jadikan min ahli ilm, zahiran wa batinah, sehingga hidup kita dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW, mati dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sakaratul maut, kita dipimpin oleh mereka orang-orang yang saleh sampai meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Al-Fatihah.